Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Udah kayak YouTube tuh teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi aku mau ingetin, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Halo fans setia Leslar Al-Fatih Bilar. Jumpa lagi dengan channel kami Rano Baya Channel, yang akan mengabarkan berita terhot dan terkini dunia selebritis di tanah air. Sebelum lanjut ke videonya, mari bersama-sama bangun channel ini dengan cara subscribe, dan komen, serta aktifkan loncengnya. Dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Selamat menonton. Ajang pencarian bakat dangdut Akademi Indosiar kembali gelar. Para peserta terbaik dipilih dari berbagai daerah di Indonesia. Tanpa terkecuali juga ada peserta asal Cianjur yang mengikuti ajang pencarian bakat di Indosiar ini. Dari ratusan peserta yang ikut audisi Dangdut Academy 5 atau The Academy 5, peserta dari Cianjur lolos di babak audisi. Ia adalah Vini Asmi, gadis asal Cianjur. Menariknya, ternyata peserta D5 yang lolos ini masih tetangga Lesti Kejora. Vini muncul sebagai peserta audisi D5 pada episode 5. Pada babak audisi tersebut, gadis asal Cianjur ini berhasil memukau para juri. Vini menyanyikan lagu berjudul Sebening Embun dengan suara merdunya. Tak ayal kemampuan vokal tetangga Lesti itu berhasil memukau para juri. Dua di antaranya dipuji Nassar dan Dewi Persik. Saat tahu Vini peserta dari Cianjur, Nassar langsung bertanya apakah dirinya dekat dengan Lesti Kejora. Sontak hal itu dijawab antusias Vini Asmi. Ia mengaku masih tetangga Lesti di Cibinong, Kabupaten Cianjur, hanya berbeda desa. Mengetahui hal itu, Dewi Persik berseloroh bahwa peserta dari Cianjur memiliki suara merdu. Nassar pun setuju dengan pernyataan Dewi Persik. Bahkan Nassar menantang apakah Vini Asmi juga bisa nyinden seperti kemampuan Lesti. Tanpa segan, Vini langsung menunjukkan kemampuan vokalnya membawakan lagu sinden. Berhasil membuat juri kagum, Vini kembali dipuji Nassar. Mending ngararenyot nyanyi na teh, halimpu munceuk Sunda mah, suaranya empuk, ujar Nassar memuji. Tak sampai di sana, Nassar tertarik dengan latar belakang Vini, tetangga Lesti. Rupanya seperti Lesti Kejora yang datang dari kampung terpencil di Cianjur, Vini berasal dari keluarga sederhana. Sang ayah bekerja sebagai tukang reparasi barang-barang elektronik. Sementara itu ibunya juga membuka warung kecil-kecilan. Ibu jualan kecil-kecilan, jualan bakso, basreng di depan rumah, ujar Vini terharu. Selain itu, ternyata Vini juga ikut membantu perekonomian orang tuanya. Ia juga menjadi penyanyi undangan dari panggung ke panggung. Dalam sehari menjadi penyanyi dangdut undangan ia mendapatkan honor Rp250.000, sementara menyanyi sinden dapat honor Rp350.000 sampai Rp400.000. Kemampuan Vini Asmi berbakat menyanyi ternyata juga turunan dari orang tuanya. Vini mengaku sang ayah pun pandai menyanyi. Oleh karena itu ia mengikuti ajang pencarian bakat The Academy 5 untuk meneruskan perjuangan ayahnya. Intinya Vini ingin meneruskan perjuangan ayah, ujarnya. Selain itu, sebagai peserta dari Cianjur, Vini pun terlihat bangga menjadi tetangga Lesti. Sebagaimana Lesti Kejora sendiri merupakan penyanyi asal Cianjur jebolan Dangdut Academy musim 1. Bertetangga hingga dekat dengan Lesti Kejora, akankah Vini Asmi meneruskan perjuangan Lesti menjadi juara The Academy 5? Setelah lolos audisi The Academy 5 ini, Nassar memberikan pesan untuk Vini. Nassar menilai dirinya menyukai suara dan cara Vini menyanyi. Namun,
Juri Dalima itu mengungkap kekurangan yang perlu diperhatikan Vini untuk nanti di babak selanjutnya. Bagaimana caranya mengontrol vokal di panggung yang gede, kecil dengan musik yang komplit itu harus, ujar Nasar. Nasar memberikan masukan agar Vini bisa mengontrol vokal tak hanya di panggung kecil melainkan juga panggung besar. Rita Sugiarto sebagai juri juga mengingatkan agar Vini mempersiapkan mental. Hal ini mengingat saat Vini lolos akan tampil bersama puluhan peserta Dalima lainnya dan bersaing ketat. Simak video selengkapnya. Kisah sukses Lesti Kejora menarik untuk diulas. Seperti diketahui, penyanyi dangdut Lesti Kejora bisa dibilang telah sukses berkarir di dunia hiburan tanah air. Tak heran jika penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini kini hidup nyaman dengan bergelimang harta. Namun di balik kesuksesannya, Lesti Kejora juga pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Lantas seperti apa perjuangan hidup Lesti Kejora mulai dari hidup susah kini menjelma sebagai penyanyi dangdut yang sukses? Simak selengkapnya sebagaimana dirangkum dari kanal YouTube Boy William, Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Kisah sukses Lesti Kejora. 1. Lahir dari keluarga sederhana. Lesti Kejora lahir dengan nama Lestiani di Bandung, tanggal 5 Agustus tahun 1999. Lesti merupakan anak dari pasangan Endang Mulyana dan Sukartini. Kala itu sang ayah hanya berprofesi sebagai driver sedangkan sang ibu pernah membuka warung mie ayam. Sehingga keadaan ekonomi keluarganya cukup memprihatinkan. Dia tinggal di pelosok Cianjur yang jarak antara rumah dan pasar 1 jam lamanya. 2. Jadi penyanyi untuk mengubah keadaan ekonomi keluarga. Melihat keadaan keluarga yang seperti itu, lantas membuat Lesti Kejora bertekad untuk mengubah keadaan ekonomi keluarganya. 3. Ikut ajang pencarian bakat. Kehidupan Lesti Kejora mulai berubah sejak ia mengikuti audisi Dangdut Academy musim pertama. Berbekal pengalaman dan kemampuan yang telah ia asah sedari kecil, istri Rizky Bilar ini berhasil lulus audisi dengan mengantongi golden ticket hingga keluar sebagai juara pertama. 4. Bergabung dengan label musik. Setelah keluar sebagai juara, Lesti Kejora dilirik oleh perusahaan label musik. Kini Lesti diketahui berada dalam naungan Trinity Optima Production. 5. Berbisnis. Sadar jika ketenaran di dunia entertainment hanyalah sementara, ibu satu anak ini melebarkan sayap ke dunia bisnis. Bisnis yang bergerak di bidang clothing line ini diberi nama Lesti Daily. Menyediakan keperluan fashion wanita, mulai dari baju, celana, hijab dan item fashion lainnya. Meski telah sukses sebagai penyanyi dan public figure, perempuan 22 tahun ini mengatakan bahwa dia tetap berusaha hidup sederhana dan tidak menghamburkan uang.